Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Suara Pati ya, masih di 87.6 Suara Pati, radionya orang Pati. Oke, apa kabarnya hari ini ya? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi sama Risa di acara obrolan pagi Suara Pati ya, sebuah program yang menghadirkan berbagai informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Oke, tema kita hari ini sangat menarik, yaitu mengenai permohonan perubahan nama ya. Mungkin sebagian masyarakat pernah bertanya-tanya, bolehkah seseorang mengganti nama? Kalau nama di ijazah berbeda dengan KTP gimana ya? Haruskah ke pengadilan atau cukup ke Disduk Capil? Nah, selama 1 jam ke depan aja ya, kita akan membahas semuanya secara lengkap. Dengan ada juga narasumber di studio, ada Bapak Muhammad Taufik SHMH selaku hakim, dan juga ada Bapak Wisnu Priyangga SEMSI sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Risa. Oke Bapak, mengenai tema pada pagi hari ini tuh bagaimana, mungkin bisa dijelaskan sedikit aja tentang tema pada hari ini mungkin Bapak? Baik, terima kasih Mbak Isma. Untuk tema hari ini adalah mengenai permohonan perubahan nama. Jadi perubahan nama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan itu merupakan peristiwa penting. Jadi setiap peristiwa penting itu harus dilaporkan ke Disduk Capil ya. Bukan hanya perubahan nama, juga ada kematian, kelahiran, dan lain-lain ya. Itu harus dilaporkan. Salah satunya adalah yang akan kita bahas saat ini, yaitu mengenai perubahan nama. Iya, oke. Itu tadi ya sudah di-spill. Banyak masyarakat mengira bahwa mengganti nama itu cukup datang ke kantor Disduk Capil nggih Pak Wisnu? Ya, baik Mbak Risa. Jadi begini, untuk perubahan nama itu masuk dalam peristiwa penting ya, seperti yang dijelaskan Pak Taufik. Namun dalam administrasi kependudukan itu ada beberapa hal yang perubahannya itu harus melalui penetapan pengadilan. Nah, ada 5 elemen data kependudukan yang perubahannya itu harus melalui putusan pengadilan. Yang pertama yaitu nama, jelas nama, tempat, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Sebetulnya ada satu lagi yaitu jenis kelamin. Nah, itu harus melalui putusan pengadilan. Nah, dari kelima elemen data kependudukan ini yang memang sering kita terima dari permohonan masyarakat itu adalah perubahan terkait nama. Nah, ini memang secara administrasi memang diperbolehkan perubahan nama itu. Itu Mbak Risa. Dalam ketentuan administrasi kependudukan Pak, kan terdapat 2 hal yang berbeda. Ada perubahan nama dan ada juga pembetulan nama. Kedua istilah tersebut memiliki proses hukum yang sama atau berbeda Pak? Kalau perubahan nama yang memiliki makna yang berbeda, misal nih namanya Pak Taufik dirubah menjadi Pak Wisnu, nah, itu memang harus melalui putusan pengadilan. Namun kalau hanya perubahan redaksional, mungkin dari Pak Taufik, nama Taufik biasanya belakangnya K. Atau mau diganti Ki, nah, itu tidak perlu melalui putusan pengadilan, bisa kita melalui contrarius actus. Namun harus dibuktikan ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, yaitu seperti buku nikah, ada ijazah, ya, dan ada dokumen yang lain yang dipersyaratkan. Itu Mbak Desa. Ya. Sedangkan kalau pembetulan nama itu dilakukan apabila hanya ada kesalahan penulisan seperti tadi ya Pak, beda K sama Hi. Jadi
nggak perlu ke pengadilan. Ya, ada beberapa nama asalkan ada bukti yang bisa menjadi dasar. Nggak, oke, baik. Untuk dasar hukumnya mungkin ya Pak Taufik, permohonan perubahan nama memiliki dasar hukum yang jelas itu seperti apa aja dasar hukumnya, misal dari undang-undang nomor berapa gitu. Baik, kalau untuk perubahan nama, dasar hukumnya diatur di Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan telah dilakukan perubahan ya, dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. Ada juga turunannya Perpres Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dan ada turun-turunannya lagi Kemendagri dan macam-macam lah, banyak. Ya, oke. Biasanya itu udah banyak nggak sih Pak orang yang ke pengadilan untuk ganti nama? Oh, cukup banyak ya. Lumayan untuk ya. Mayoritas untuk permohonan itu perubahan nama yang paling banyak untuk di Pengadilan Negeri Pati. Oke, ya. Untuk kapan harus mengajukan perubahan nama? Kan ada berbagai alasan orang itu Pak untuk ganti nama itu. Kebanyakan nih alasan dari orang-orang untuk ganti nama itu untuk diperuntukkan untuk apa gitu. Baik, kalau di pengadilan itu alasan untuk ganti nama itu biasanya untuk perubahan nama anaknya. Jadi anaknya itu biasa masih kecil sering sakit-sakit. Nah, itu biasa orang tua mengganti nama anaknya setelah mendapat saran-saran dari keluarga atau ustadz-ustadznya lah gitu lah, kiai-kiainya. Iya, itu kebanyakan kayak gitu ya Pak di desa-desa. Oke. Nah, kan perlu diketahui kalau pengadilan itu juga nggak akan sembarangan untuk mengganti nama kan Pak. Harus sesuai dengan alasan yang jelas. Jadi semisal ini ada orang dewasa pengen ganti nama dengan alasan yang tidak jelas, nggak dikabulin ya. Jadi untuk perubahan nama itu ada syarat-syaratnya ya. Nama yang baru itu syaratnya diantaranya itu tidak dilarang. Jadi yang tidak dilarang itu tidak melanggar prinsip norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Terus tidak bermakna negatif. Terus jumlah huruf paling banyak itu 60 huruf termasuk spasi ya. Terus paling sedikit 2 kata. Ya, 2 kata, terus dan tidak menggunakan angka atau tanda baca, misal mau ganti nama 123 gitu. Tidak bisa ya, dilarang ya. Oke, jadi setelah dari pengadilan langsung ke Disduk Capil Pak. Betul Mbak Risa. Untuk arahannya. Jadi kita cerita Pak ya, kemarin kita juga dari Disduk Capil dan dari Pengadilan Negeri kita sudah berkolaborasi Mbak Risa. Ya, kita kemarin melakukan pelayanan integrasi. Jadi pada saat itu hari Minggu kemarin kita melaksanakan pelayanan di Desa Mangroso, Tambak Romo sama Desa Bindar Juwana. Itu sama kasusnya, yaitu perubahan nama. Di situ setelah sidang perubahan nama yang dilakukan Pak Taufik waktu itu hakimnya Pengadilan Negeri, setelah diterima kami salinan putusannya, nah, langsung kita proses dokumen kependudukannya. Nah, kita proses dokumen kependudukannya, kita terbitkan KK, akte kelahirannya dan juga KIA-nya, karena itu untuk perubahan nama anak. Oke, ya sangat menarik sekali nih. Oke Pak, kan kadang ini ada orang pertama pasti dia pengen ganti nama, orang nggak tahu nih, pasti kebanyakan larinya di Duscapil dulu ya. Terus dari situ baru diarahkan untuk ke pengadilan. Oke ya, untuk pendengar setia Suara Pati jangan salah malah ke Disduk Capil dulu tapi ke pengadilan dulu. Tapi kalau hanya huruf aja kebetulan bisa langsung ke Disduk Capil ya. Oke, untuk pendengar setia Suara Pati, buat yang mau tanya-tanya mengenai obrolan kita pagi hari ini, Risa tunggu ya. Bisa kirim SMS atau WA di 081
390575555. Karena di sini juga ada narasumber kita yang tentunya sangat mengetahui hal-hal yang mengenai tentang Disduk Capil dan pengadilan. Oke nih Pak, kadang itu ada suatu hal yang lucu nggak sih dari masyarakat, semisal cuma nama anak saya cuma satu nih Pak, gimana mau ganti? Apakah ganti nama itu ada aturannya? Kan itu tadi cuma 60 huruf ya? Iya, paling banyak. Oh, jadi misal nih namanya cuma satu kata, jadi dia mau ganti 2 kata. Ya, Itu malah dianjurkan, malah boleh. Oh, Sesuai boleh. Permendagri ya, nomor 73 tahun 2022. Di situ syaratnya kalau mau ganti perubahan nama paling sedikit 2 kata. Oh. Jadi jangan yang 2 kata jadi 1 kata, malah tidak boleh. Oh, itu nggak boleh ya Pak? Malah biasanya ditolak, untuk penetapannya ditolak. Oh, jadi malah lebih bagus 2 kata Iya. daripada 1 kata. Karena yang disyaratkan 2 kata. Misal pun ini Pak, ada yang seperti tadi ya, anaknya sering sakit-sakitan tapi requestnya hanya 1 kata. Ya itu diminta ya ditambah gitu. Oh. Karena sesuai syaratnya minimal 2 kata. Iya. Itu Dan sering. umumnya malah nama-nama yang baru itu panjang-panjang. Iya. Bisa 4 kata, 3 kata. Iya, betul. Sekarang ini nama anak-anak sekarang ini panjang-panjang dan susah-susah, Pak. Oke, selanjutnya nih Bapak, ini sering sekali membuat masyarakat bingung kalau hanya salah ketik itu ya tadi. Dari Siti jadi SYTI, Muhammad M-nya cuma 1 ya, kadang atau terdapat kesalahan ejaan, maka itu termasuknya di pembetulan nama. Disduk Capil. Nah, dalam kondisi tersebut juga masyarakat nggak perlu mengajukan ke pengadilan. Cukup datang ke Disduk Capil dengan membawa dokumen pendukung yang menjadi dasar pembetulan. Jadi nggak semua persoalan nama harus melalui proses persidangan. Oke Bapak, untuk tadi ya mungkin berkas-berkasnya, untuk yang cuma pembetulan nama itu apa aja? Terus untuk yang di misal sampai ke pengadilan itu apa aja? Untuk persyaratan perubahan nama, yang pertama yaitu tentu salinan putusan pengadilan negeri. Yang kedua yaitu kutipan akte kelahiran, kemudian KK dan juga KIA kalau anak. Kalau untuk orang tua nanti disertakan juga KTPL. Sekaligus menambahkan Mbak Risa, tadi disampaikan Pak Hakim terkait pemberian nama. Pemberian nama untuk sekarang di Indonesia itu sudah diatur dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022. Yaitu tadi sampai minimal 2 kata. Minimal 2 kata Misalnya kalau dulu orang itu kan orang Indonesia kebanyakan namanya misalnya Suparman itu aja. Ya, gitu tidak ada. Ya itu tidak boleh sekarang. Sekarang tidak boleh. Kemudian minimal itu 60 karakter. Jadi nama misalnya saya namanya Wisnu Priyangga siapa itu maksimal itu 60 karakter. Hal ini dimaksudkan karena apa? Kolom dalam KTPL dalam KK itu hanya muat untuk 60 karakter. Jadi kalau lebih dari 60 karakter itu kita tidak perbolehkan. Nah, misalnya ada bayi baru lahir dari rumah sakit. Orang tuanya mengajukan nama panjang sekali sampai lebih dari 60 karakter. Nah, kita sarankan kita berikan aturan itu nama 2 kata, kemudian 60 karakter maksimal. Itu Mbak Risa. Kemudian tidak boleh disingkat. Misalnya sekarang nama trennya seperti Cristiano Ronaldo disingkat CR7 itu tidak boleh. Tidak boleh tanda baca angka itu tidak boleh. Misalnya M titik siapa itu. Nah, sekarang kita sarankan harus lengkap. Kemudian mempunyai makna positif itu Mbak Risa. Jadi sekarang juga 1 kata nggak boleh. Betul. Terus kebanyakan juga nggak boleh ya Pak ya, karena nanti repotnya saat pembuatan KTP itu tadi. Betul. Oke, ini sudah ada yang gabung Bapak, sudah ada yang bertanya juga. Dari Mas Danu Pegandan. Saya mau ganti nama anak yang pertama, namun saya sudah membuat
KIA ya, KIA tadi, dan sudah daftar di KK kami yang baru. Bagaimana caranya supaya bisa ganti nama anak saya yang pertama? Usianya masih 5 tahun. Mohon bantuannya Bapak. Oke. Kalau ingin perubahan nama pada anak, silakan Bapak yang dari Pegandan tadi Pak Danu, silakan Bapak datang ke Pengadilan Negeri untuk mendaftarkan perubahan nama. Itu pokok perkaranya ya, perubahan namanya disertai alasannya. Itu Pak Grafik ya. Nanti disertai juga syarat-syaratnya yang diperlukan di sana. Ya. Untuk beberapa dokumennya juga langsung ke sana aja Pak, atau mungkin ada yang wajib dibawa? Ada beberapa syarat yang wajib dibawa dan dikumpulkan di Pengadilan Negeri. Oke, ini juga Pak dari Bu Rini dari Widoro Kadang ya. Untuk pergantian nama ini bisa dilakukan berapa kali Pak? Kalau perubahan nama, kita secara aturan tidak ada batasan untuk berapa kali harus ganti nama. Namun kalau sering ganti nama tentu juga ini menimbulkan sebuah keraguan-keraguan, kenapa tidak yakin dengan namanya sendiri ya. Memang secara aturan tidak ada batasan Mbak Risa. Tapi selazimnya memang nama itu ya satu kali perubahan ya sudah, itu aja. Yang penting alasannya jelas. Ya, jelas. Jadi yang penting alasan jelas kok kenapa diganti ya. Karena begini Mbak Risa, kalau anak itu nanti sudah lulus SD, tentu anak itu kan sudah mempunyai ijazah SD. Nah, apalagi anak sudah dewasa. Kalau nanti perubahan nama, nanti juga dokumen yang lain juga pasti mengikuti. Ganti semua. Kasihan anaknya. Anaknya nanti juga akan repot nanti. Berarti semuanya ijazah diganti semua ya. Makanya kalau dokumen kependudukan itu harus runtut, semuanya harus sesuai. Di ijazah harus sesuai misalnya seperti saya, nama di ijazah harus sesuai, di akte kelahiran harus sesuai. Akte kelahiran itu kan menyangkut ada nama saya sendiri, juga nama bapak ibu saya. Betul. Kemudian di buku nikah itu juga harus sesuai. Kalau tidak ada ketidaksesuaian di antara itu, makanya harus disesuaikan salah satunya. Oke, ya betul. Nanti kesulitan ke belakangnya tuh anaknya kalau sudah besar pas mencari kerja biasanya butuh itu disesuaikan semua Iya namanya. betul Pak. Oke Pak, sebelum lanjut ini ya, kita break dulu sebentar untuk menunggu pendengar juga ini yang mau bertanya ya. Risa ingetin lagi ya buat yang mau bertanya untuk obrolan pagi hari ini. Bisa kirim SMS atau WA di 081390575555 ya. Oke, langsung aja kita break dulu. Baik, masih di 87.6 Suara Pati, radionya Orang Pati. Bareng lagi sama Risa dan Bapak Wisnu serta Bapak Taufik ya, di acara obrolan pagi dengan tema permohonan perubahan nama. Oke Bapak, sebelum melanjutkan ke pertanyaan dari masyarakat ya, ini ada satu nih pertanyaan. Bagaimana Pak jalannya di persidangan itu nanti? Baik, untuk permohonan perubahan nama ya. Iya. Jadi masyarakat atau di sini pencari keadilan sebutannya ya, mendaftar dulu di web Ekot Mahkamah Agung. Jadi daftarnya secara online. Terus nanti akan melampirkan surat permohonan tadi yang sudah memenuhi syarat-syarat tadi yang sebelumnya sudah disampaikan. Terus melampirkan juga surat kuasa kalau memang ada pakai kuasa. Terus selanjutnya melampirkan bukti surat dilampirkan tuh di-upload istilahnya ya. Di-upload. Terus misalnya KTP, KK, terus akte kelahiran ya. Jadi kewenangannya pengadilan itu hanya terbatas pada perubahan di akte kelahiran saja. Jadi nanti kalau sudah akte kelahirannya sudah ditetapkan ya, bentuknya penetapan ya. Penetapan, nanti hasil penetapannya itu
dilaporkan ke Disdukcapil. Terus setelah sudah diupload semua, tinggal bayar panjar biaya perkara. Oke. Ya. Terus setelah itu tinggal nunggu panggilan. Panggilan sidangnya kapan? Biasa tidak lama juga ya, sekitar 1 mingguan dari pendaftaran. Nanti setelah itu panggilan juga secara elektronik. Nanti bisa dilihat di aplikasi Ekordnya itu. Nanti juga diteruskan notifikasi melalui emailnya pemohon. Nah, nanti setelah itu langsung ke sidang. Oke itu ya, jalannya persidangan ternyata juga banyak juga ya Pak ya. Jadi sebenarnya simpel aja sih Mbak. Kalau jalannya persidangan, ini cerita jalannya persidangan ya. Jadi tadi kan cerita untuk daftarnya ya. Jadi untuk awalnya ya persiapan awalnya. berkas ya. Nah, setelah dipanggil hari hanya, jadi pemohon datang ke persidangan. Terus dalam persidangan itu yang hadir siapa? Kalau dia sendiri, jadi nanti ditunjukkan KTP-nya. Oke. Terus kalau misalnya dia diwakili atau pakai kuasa, diserahkan surat kuasanya. Nah ini untuk pihaknya ya, pemohon sendiri itu kalau harus pemohon sendiri atau kuasanya. Tapi kalau anak itu orang tuanya selama umurnya belum mencapai 18 tahun. Jadi orang tuanya yang bersidang. Kalau sudah 18 tahun ya, pemohon sendiri, penduduk sendirilah yang akte kelahirannya mau dirubah. Terus saat di persidangan sudah selesai, sudah menunjukkan KTP atau surat kuasa itu, terus menyerahkan surat permohonan asli. Surat permohonan asli diserahkan, terus pemohon membaca permohonannya. Dalam persidangan pemohon membaca surat permohonannya. Setelah itu mengajukan bukti yang sudah diupload itu diserahkan. Nah, yang diserahkan ini fotokopinya aja. Fotokopi yang sudah diberi materai, dan dileges di kantor pos. Nah, kalau sudah diserahkan, terus bisa dihadirkan juga saksi, paling tidak 2 saksi lah ya. Saksi. Nah, saksi di sini sebisa mungkin jangan yang punya hubungan darah ke atas langsung dan ke bawah langsung, kayak orang tua, kakek, nenek dan seterusnya ke atas. Kalau ke bawah anak, cucu dan seterusnya. Itu biasa itu dilarang. Kalau sepupu itu masih bisa. Nah, yang penting tahu esensi dari permohonannya itu apa. Nanti dijadikan saksi tapi tidak tahu ini permohonan apa gitu. Iya betul ya, betul. Yang harus paham lah ya. Nah, setelah itu bisa mengajukan kesimpulan. Nah, sidang itu dalam 1 kali sidang. Nah, sidang berikutnya itu baru penetapan ya, atau putusan akhir. Nah, untuk penetapan ini dilaksanakan secara elektronik. Jadi pemohon tidak perlu datang lagi ke pengadilan, nanti cukup dilihat di aplikasi Ekord apakah permohonannya ditolak atau dikabulkan. Nah, setelah itu baru penetapannya itu yang sudah didownload dibawa ke Disdukcapil. Disdukcapil semuanya ya. Itu ya memang kalau normalnya agak mungkin 2 minggu lah ya. 2 minggu untuk di pengadilan ya, Pak 2 minggu loh. Cuma kemarin yang kita baru sama Disdukcapil berkolaborasi, hanya 1 hari langsung jadi itu. Luar biasa. 1 hari itu langsung jadi akte kelahirannya itu ya. Biasanya kan sudah sidang, ada penetapannya, pemohon membawa lagi, diproses lagi ke Disdukcapil. Nah, cuma yang baru ini kita kolaborasi langsung setelah sidang langsung jadi. Oke, jadi luar biasa sekali ya kolaborasinya. Oke Bapak, ini juga ada yang bertanya ya. Selamat pagi Mbak Risa, mau tanya Mbak,
berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk proses penyelesaian permohonan perubahan nama di pengadilan negeri? Dan berapa besaran biaya resmi yang dikenakan? Dan apakah penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri memiliki kekuatan hukum untuk menjadi dasar perubahan pada seluruh dokumen kependudukan? Dari Mbak Winda di Margorejo. Baik. Untuk waktu yang tadi ya sudah disampaikan, paling tidak dari pendaftaran sampai penetapannya keluar itu sekitar 2 minggu lah ya. Bisa kurang malahan. Karena dari pendaftaran ke sidang pertama itu tadi pembacaan surat permohonan dan pembuktian. Nanti sidang kedua ke penetapannya. 2 minggu lah paling lama lah ya. Terus pertanyaan kedua apa itu? Pertanyaan yang biaya, kedua, biaya. Apakah ada biaya resmi? Ada. Biaya resmi itu normalnya tidak sampai 200.000 lah. Tergantung anunya juga. Pihaknya kan kadang ada orang tua dua-duanya majukan sebagai pemohon. Ada cukup salah satu saja sebagai pemohon. Itu beda-beda, tapi tidak sampai 200.000. Terus yang ketiga, apakah penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri memiliki kekuatan hukum untuk menjadi dasar perubahan pada seluruh dokumen kependudukan? Iya. Baik, untuk pengadilan negeri kewenangannya tadi hanya sampai ke akte saja. Untuk dokumen kependudukan seperti KTP, KK itu nanti menyusul, tapi dilapor dulu ke Disduk Capil penetapannya itu. Jadi nanti yang dirubah mungkin nanti di Disduk Capil yang aktenya dulu dirubah, diperbaiki sesuai penetapannya. Terus nanti yang lain menyusul mengikuti KK, KTP, menyesuaikan. Oke, Pak. Mungkin itu tadi yang untuk di Disduk Capilnya tinggal langsung mengikuti ya Pak dari pengadilan. Jadi saya menanggapi yang terkait salinan putusan itu apakah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi jelas itu memiliki kekuatan hukum tetap karena itu merupakan syarat dari kami untuk melakukan perubahan nama. Jadi perubahan nama itu salah satu syarat yang utama yaitu salinan putusan pengadilan. Kalau ada itu kita akan berubah nama. Jadi itu disertai dengan tadi berkas yang lain, KK, akte kelahiran. Jadi nanti perubahan nama ini tidak merubah tampilan depan akte kelahiran, Mbak Risa. Jadi untuk perubahan dari salinan putusan ini kita merubah dalam bentuk catatan pinggir. Jadi di belakang nanti kita berikan keterangan berupa catatan pinggir, yaitu menerangkan bahwa nama ini dari semula ini berubah ini berdasarkan putusan pengadilan negeri nomor sekian itu. Terima kasih ya Bapak. Ini juga Bapak dari Mas Sofian Gembong. Nama saya di akte itu Muhammad Sofian Alif, tapi di KTP KK ijazah Moh Sofian Alif. Apakah harus ke PN atau hanya ke Disduk Capil? Kalau sudah mempunyai akta kelahiran, maka yang menjadi dasar akta kelahiran. Maka dokumen yang lain harus mengikuti. Seperti ijazah harusnya mengikuti akta kelahiran. Karena pada saat Pak Muhammad membuat ijazah, tentu dari sekolah minta akta kelahiran. Berarti yang jadi dasar yaitu. Kalau nanti Pak Muhammad menghendaki perubahan nama sesuai dengan yang ada di ijazah, kalau itu namanya jauh berubah makna, maka harus dilakukan pengadilan. Tapi kalau memang ada dasar dari akte ijazah tadi hanya kesalahan redaksional, nanti bisa dilakukan di Disduk Capil. Ini kita menggunakan asas contrarius actus. Ada beberapa peristiwa yang tidak harus melalui putusan pengadilan. Tadi kalau ada syarat yaitu bukti dukung yang seperti ijazah atau buku nikah. Jadi ini kan di aktenya Pak yang betul ya, Muhammad Sofian Alif. Terus di KTP dan KK ijazahnya Moh aja. Ya, Moh Sofian Alif. Ya, kalau memang itu dikehendaki sesuai dengan ada yang di ijazah,
maka kita bisa lakukan perubahan dengan dasar tadi ijazahnya. Kita rubah akte kelahirannya nanti sesuai dengan ijazah. Oke, jadi gitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau saya melihat tadi apa yang jadi permasalahan Pak Muhammad, nanti saya kira tidak perlu melalui putusan pengadilan karena sudah ada bukti dukung yaitu berupa ijazah. Langsung ke Disduk Capil. Iya, betul. Jadi nggak perlu ke pengadilan Pak Sofyan. Daripada nanti menyesuaikan akte kelahiran untuk merubah ijazah kan lebih repot. Yes, betul. Oke, terima kasih ya Bapak Wisnu. Selanjutnya ini Pak juga ada satu pertanyaan terakhir ya. Ada Mbak Risa mau tanya sama Bapak dari Disduk Capil. Setelah pemohon memperoleh penetapan dari pengadilan negeri, prosedur apa yang harus ditempuh di Disduk Capil untuk melakukan perubahan data untuk kependudukan itu tadi ya. Terima kasih dari Bapak Suroto di Runting. Oke, Pak Suroto kalau sudah mempunyai salinan putusan silakan datang di Disduk Capil dengan membawa fotokopi salinan putusan itu beserta dengan KK, KTP, akte kelahiran yang dirubah. Nanti kita akan prosesnya tidak lama, 1 hari langsung jadi kalau memang sudah berkas sudah dinyatakan lengkap oleh petugas kami. Jadi ini juga bisa kalau untuk nama kita hanya lakukan, kalau nama untuk kita lakukan di Disduk Capil. Sebenarnya kita pelayanan sampai desa Mbak Risa. Cuma untuk beberapa hal itu pelayanan untuk desa hanya sebatas perubahan KK yang untuk status perkawinan, status pendidikan sama status pekerjaan. Tapi untuk perubahan nama ini hanya di Disduk Capil. Oke, itu ya. Apakah pemohon itu harus melaporkan penetapan tersebut kepada Disduk Capil paling lambat 30 hari? Betul, paling lambat 30 hari untuk melaporkan peristiwa Mbak Risa. Jadi kalau lebih dari 30 hari nanti akan terkena denda. Karena di Kabupaten Pati itu masih berlaku denda. Untuk perdanya masih berlaku. Jadi namun ada kemudahan bagi masyarakat untuk tahun ini, yaitu untuk denda sementara kita bebaskan karena ada surat edaran dari Pak Bupati. Karena capaian denda kita itu sudah memenuhi, maka dari bulan Februari sampai Desember nanti itu bebas denda. Namun kita juga masih berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu kemarin kita ramai terkait denda itu Mbak Risa, karena itu menyulitkan masyarakat. Jadi betul. Dari DPRD berharap ini denda ada pembebasan. Nah, namun karena perda ini masih berlaku, nanti dari pihak DPRD akan melakukan perubahan perda supaya nanti khusus masyarakat Kabupaten Pati bisa bebas denda. Itu. Namun saya berharap perubahan perda ini sudah clear sebelum Desember. Saya harapannya itu Mbak. Nanti biar masyarakat tidak terbebani lagi. Betul, namun Pak, kalau perubahan perda ini belum jadi sampai Desember, otomatis nanti Januari 2027 berlaku lagi. Ya itu ya. Semoga sebelum Desember ya Pak ya sudah ditetapkan itu tadi ya. Oke Pak. Untuk tadi ya Pak, kita sudah bahas dikit tadi. Untuk semisal akte ini yang salah nama orang tuanya Pak. Iya. Misal nama orang tuanya itu ada satu huruf yang salah gitu. Jadi cuma harus di Disduk Capil ya. Kalau bisa dibuktikan ada dokumen lain, tidak perlu pengadilan. Misalnya ini kasus, ini saya cerita yang terjadi pada istri saya. Ya betul. Istri saya itu nama orang tuanya itu berbeda antara J sama Y. Kalau orang tua zaman dulu kan pakai Umi, ibu mertua saya namanya Umi Jati. Di akte kelahiran istri saya itu Umi Yati pakai Y. Saya sesuaikan itu karena ada bukti dukung dari akte kelahiran istri saya dan juga buku nikah mertua saya. Kita rubah, tidak perlu melalui pengadilan negeri. Nah, jika nggak ada,
jika tidak ada bukti. bukti dukung yang lain seperti ijazah, buku nikah atau akte kelahiran anak-anaknya ya, tentu kita harus melalui pengadilan negeri ya. Oke, jadi kuncinya itu tadi ada nggak ini dasar hukumnya, dasar bukti untuk Pak ya. Untuk semisal orang tua yang salah namanya ya, pakai buku nikah itu tadi dilampirkan juga nih Pak. Tapi kemarin ada kesepakatan dengan Pak Ketua, Pak Hakim ya, kalau hanya perubahan redaksional ya, tadi ya seperti tadi untuk perubahan J sama Y tadi, yang ejaan lama itu tidak perlu pengadilan negeri, cukup cukup dilaksanakan di Dukcapil. Iya Pak, oke. Tapi untuk nama-nama orang yang zaman dulu misal cuma Suparman itu gimana Pak itu Pak? Jadi nggak masalah ya, masalahnya kalau dia ke pengadilan negeri tapi mau ganti cuma satu itu nggak boleh ya Pak ya? Semisal itu nama Suparman tadi. Kalau nama Suparman itu kan aja. Permen 73 itu kan tidak berlaku surut ya Mbak ya, jadi tetap berlaku. Tapi kalau itu perubahan dari Suparman menjadi Suparmin, nggak bisa. Itu kan berubah makna ya Mbak. Suparman menjadi Suparmin. Karena orang Parmin sama Parman itu sudah beda makna. Maka harus melalui pengadilan. Dari pengadilan juga kan, misal itu sudah ganti Pak dia Pak. Nah, apakah dianjurkan untuk 2 kata atau nggak masalah nih? Dia tetap 1 kata namanya. Kalau yang permohonannya untuk 1 kata ya kita tidak bisa paksa harus 2 kata gitu. Harus tahu maknanya dari nama itu ya Pak ya. Dan kebutuhan juga itu untuk diperuntukkan apa gitu ya. Alasannya harus jelas. Jadi ya semisal tidak bisa 2 kata nggak dipaksakan lah ya intinya. Kalau memang yang sudah lama ya. Iya yang sudah. Kecuali kalau mau ganti nama baru, nah itu harus minimal 2 kata. Oke Bapak, ini ya sudah menunjukkan pukul 10.10. Mungkin ada kata penutup untuk masyarakat Pak Wisnu atau Pak Hakim juga. Ya. Dari Dukcapil berkaitan dengan perubahan nama ini pada masyarakat. Jadi pada masyarakat tidak perlu khawatir dengan sulitnya proses ini. Ini kita sudah buktikan Pak Hakim ya. Kita mudah melakukan perubahan nama, silakan diikuti saja prosedurnya, asal bukti yang dilampirkan lengkap, maka itu akan mudah kami kerjakan dan segera ditemukan solusinya. Dari Capil itu Pak. Mungkin dari Pak Hakim ada sedikit Pak Hakim. Ya, dari kami dari Pengadilan Negeri akan terus melakukan pembaruan. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya untuk masyarakat di Kabupaten Pati. Ini juga sebelum ada closing, ada Mbak Eva ini yang akan menyampaikan sedikit tentang si Pandu. Ayo loh, apa itu si Pandu ya? Nanti setelah ini ada Mbak Eva yang akan menyampaikan suatu aplikasi ya Mbak ya, aplikasi si Pandu. Informasi mengenai salah satu inovasi dari kami Mbak, namanya si Pandu. Ya, jadi si Pandu itu adalah sistem informasi pengantar Dukcapil, yaitu sebuah inovasi yang kerjasama antara PN dengan Dukcapil. Dan si Pandu ini merupakan sistem informasi yang berbasis Google Drive Mbak, untuk media berbagi dokumen secara aman, cepat antara Pengadilan Negeri Pati dan Disdukcapil Kabupaten Pati. Nah, si Pandu ini juga sebagai media penghubung agar proses administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, contohnya adalah waktu kemarin kita sidang di luar gedung Mbak pada hari Rabu dan Kamis minggu kemarin itu. Jadi hari itu juga kan penetapan dari pengadilan ini ada atau sudah keluar. Kemudian pemohon ini
membayar sebuah PNBP, yaitu kemungkinan sekitar 14 ribuan. Nah, setelah membayar itu kami upload di Google Drive, yang mana itu sudah ada emailnya dari Disdukcapil juga. Kemudian Dukcapil juga bisa mengakses dan mendownload penetapan tersebut dari Google Drive tersebut, dan bisa diproses secara langsung oleh Dukcapil. Sehingga pada saat hari itu juga akte kelahiran ya Pak, itu diterbitkan juga. Bisa terbit di hari itu juga itu tadi ya. Oke. Jadi si pandu ini Mbak, apakah sudah bisa diakses oleh masyarakat itu melalui web atau? Karena si pandu ini adalah aplikasi untuk PN Pati dan Dukcapil, jadi hanya bisa diakses oleh admin dari PN Pati dan juga dari Dukcapil begitu. Untuk mempercepat itu tadi ya. Iya. Jadi dalam nggak nunggu waktu seminggu 2 minggu, tapi dalam setelah sidang pun bisa, langsung keluar itu tadi ya, akte atau hal yang diurus tadi di pengadilan. Betul. Oke, jadi lebih cepat ya. Iya. Dengan adanya itu ya, karena kolaborasi. Sudah berapa lama Bapak? Langsung keluar akte kelahiran KK sama KIA yang sudah kemarin kita kolaborasi dengan Pengadilan Negeri Mbak Risa. Langsung terbit 3 dokumen sekaligus. Iya. Tanpa nunggu ya Pak. Tanpa nunggu ya. Oke, kolaborasi ini sudah dijalankan berapa lama? Ya, baru perdana kemarin 2 kali. Enggak, 2 kali ini. Karena kan baru ada SK pemberlakuan si pandu itu, yaitu SK nomor 170-SK1.2.5/Romawi 7/2026 tentang pemberlakuan si pandu yang diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2026. Oke, ya. Jadi ya lebih cepat dan udah nggak perlu nunggu lagi kan. Masyarakat pasti pikirnya aduh udah ke pengadilan dengan prosesnya seperti itu. Nanti gimana nih di Disdukcapilnya nunggu lagi ya kan Pak ya. Semakin memudahkan Mbak Risa. Jadi ya, betul. Mohon mendapatkan salinan putusan. Pada saat itu juga kita proses dokumen pendudukannya. Jadi langsung ada dapat 4 dokumen sekaligus ya. Dari kami 3, dari Pengadilan Negeri 1 salinannya. Sangat cepat sekali ya Mbak ya. Terima kasih nggak Mbak Eva informasinya tentang ada aplikasi si pandu yang mengkolaborasikan Pengadilan Negeri dengan Disdukcapil ya, yang untuk memudahkan dan mempercepat jalannya perubahan nama untuk masyarakat itu tadi ya. Oke ya, nggak terasa sudah 1 jam kita bersama di program obrolan pagi ini tentang permohonan perubahan nama dengan Pengadilan Negeri. Ada Bapak Taufik dan Bapak Wisnu. Oke. Semoga pembahasan mengenai tata cara permohonan perubahan nama ini dapat menambah pengetahuan masyarakat juga nggih Pak nggih, dan pengetahuan kita semua. Dan ingat ya pendengar, untuk perubahan nama dan pembetulan nama merupakan 2 hal yang beda nggih Pak nggih ya. Untuk perubahan itu kita harus ke Pengadilan Negeri, dan juga kalau pembetulan hanya cukup di Disdukcapil ya. Jika hanya salah penulisan cukup di Disdukcapil ya. Namun apabila benar-benar ingin menggunakan nama baru harus ke Pengadilan Negeri Pati sebelum dicatatkan ke Disdukcapil. Dan tenang aja, setelah pemohon ke pengadilan tentunya ini juga tadi ya sudah disampaikan Mbak Eva, ada aplikasi si pandu memudahkan masyarakat untuk 1 hari itu sudah bisa mendapatkan 3 nggih Pak nggih? Iya. 3 itu tadi ya. Oke, saya Risa di sini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya ya pendengar Suara Pati nggih. Terima kasih juga untuk Pak Wisnu nggih, Bapak dan Pak Taufik serta Mbak Eva ya. Terima kasih tadi ya untuk penyampaiannya dan sangat bermanfaat banget untuk masyarakat di Kabupaten Pati nggih. Oke, tetap di 87.6 Suara Pati, radionya orang Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.